Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan yang terambil dari bacaan kita melalui buku Gema. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang senantiasa memperhatikan anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia. Ketika dunia di sekeliling kami begitu berat dan begitu susah. Bahkan di sekeliling kami mungkin ada orang-orang yang sedang berbuat kejahatan. Tetapi sesungguhnya Engkau Allah yang senantiasa memantau kami dan tidak pernah meninggalkan kami di dalam situasi ketidakberdayaan kami. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan kami, sehingga di tengah-tengah dunia yang seperti ini, kami dapat terus berpengharapan kepada Allah yang berkuasa dan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Yesaya pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian telah membacanya, silakan melanjutkan kepada beberapa detik selanjutnya. Yesaya 13 ayat yang pertama. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul. Berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya, dari ujung langit, yaitu Tuhan serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebenisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar, dan seperti domba yang tidak dikembalakan. Demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang terperangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang-orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka pada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang pada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya.
Tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Israel telah mendapatkan peringatan dari Tuhan akan penghukuman yang datang kepada kerajaan itu. Sebab kerajaan Israel adalah kerajaan yang telah mendukakan hati Tuhan. Tetapi hukuman itu sebetulnya bertujuan untuk memurnikan akan bangsa Israel. Tuhan menghukum menggunakan bangsa-bangsa lain. Dan pada pasal 13 inilah bangsa-bangsa tersebut akan mendapatkan ganjaran daripada Tuhan. Sebab sejatinya Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Oleh karena itu bangsa-bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Israel pada akhirnya pun akan mendapat ganjaran yang jauh lebih parah kedahsyatannya. Melalui pasal 13 ini kita melihat dimula-mula kepada bangsa Babel. Tuhan sendiri mengatakan di dalam ayat ketiga bahwa Ia sendiri yang akan memerintahkan orang-orang untuk menghukum mereka, melaksanakan hukuman murka Allah, dan orang-orang itu melakukan dengan penuh kebengisan. Bahkan di dalam ayat 5 juga dikatakan, Tuhan yang serta melaksanakan amarahnya akan merusakkan kerajaan-kerajaan mereka. Sebab itu mereka dinyatakan untuk meratap, sebab hari Tuhan itu datang sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Seperti apakah hari itu? Di dalam ayat ke-7 menyatakan, di mana semua tangan akan menjadi lemah lesu. Tidak ada satupun tangan yang akan kuat melawan kedahsyatan Allah. Selanjutnya dikatakan setiap hati manusia akan menjadi tawar. Tidak ada satu orang pun yang penuh dengan keberanian untuk menghadapi akan kegentaran yang Tuhan hadirkan. Saudaraku, ketika Allah datang, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melawannya. Bahkan di dalam ayat 10 dikatakan, bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahaya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kita tahu betapa alam begitu dahsyat dapat menghancurkan akan dunia. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu mengatasi akan seluruh kedahsyatan alam. Sehingga ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah menghukum, maka tidak ada satupun yang dapat menghadapinya. Tetapi kita bersyukur oleh karena Tuhan yang penuh dengan ketidaksukaan terhadap dosa, yang seharusnya memiliki murka yang dahsyat, bahkan menghasilkan kematian kekal akan dosa-dosa. Ia memberikan kepada kita satu jalan keluar, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku, ketika kita mengingat akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya kita berbeda dari bangsa-bangsa lain yang sesungguhnya mati di dalam kekekalannya. Di dalam ayat ke-15 dikatakan, setiap orang yang didapati akan ditikam, setiap orang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Itu mengungkapkan pada masa kini, masa present, mereka akan mengalami penghukuman, mereka akan mengalami kelenyapan. Tetapi di dalam ayat 16 juga dikatakan, bayi-bayi mereka akan diremukkan di hadapan mereka. Rumah-rumah mereka dan istri-istri mereka, mereka pun akan mengalami kehilangan. Itu mengatakan tidak akan ada masa depan bagi kehidupan orang-orang yang di luar Tuhan. Tetapi kita sebagai bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan, Israel rohani yang telah diadopsi dari kerajaan gelap kepada kerajaan Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kita perlu mengingat kedahsyatan akan murka Allah yang begitu besar. Dan kita di situ akan melihat kembali bahwa betapa bermurah hati dan belas kasihan Tuhan begitu luar biasa yang melewatkan kita, menyelamatkan kita, sehingga murka Tuhan itu tidak kita alami. Saudaraku, mari kita bersama-sama mengucap syukur buat
belas kasihan Tuhan, buat anugerah keselamatan yang kita terima. Sebab masa depan kita bukanlah ada di dalam kelenyapan yang kekal, tetapi di dalam Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita di dalam masa-masa kekekalan yang kita cicipi di hari-hari ini? Mari hidupilah dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh pengharapan bahwa sekalipun kita hidup di dalam dunia yang sulit, sekalipun kita menghadapi ada banyak orang-orang jahat, kita percaya pada waktunya Tuhan akan bertindak kepada mereka. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan kelepasan kepada kita. Oleh karena itu, marilah giat dengan penuh kesetiaan dan dengan penuh ketaatan. Kita mengandalkan Tuhan dan bertekun di dalam firman Tuhan yang memberikan janji keselamatan pada kita semua. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menyongsong hari ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah keselamatan yang sesungguhnya kami hayati setelah kami membaca firman Tuhan pada hari ini. Betapa dahsyatnya murka-Mu yang melenyapkan banyak orang yang di luar Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan itu. Kiranya anugerah itu sungguh boleh menjadi pengharapan kami untuk hidup dengan penuh kegiatan yang kami manfaatkan untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini berjalan bersama denganmu. Haleluya. Amin.